Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sekarang tuh banyak banget potongan dari debat ketiga calon presiden Indonesia antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo itu yang banyak sekali beredar di sosial media. Salah satu yang viral adalah mengenai statement pada saat Prabowo tuh dalam tanda kutip di roasting ya. Maksudnya di roasting tuh seperti apa? Ini kan ada beberapa statement dari kedua calon presiden lainnya, Pak Anies dan juga Pak Ganjar ya, yang menilai kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menangani di Kementerian Pertahanan karena kan beliau sebagai menterinya. Ada statement dikatakan bahwa kalau menurut Anies penilaian saya itu nilainya saya boleh lihat adalah 11 lah dari 100. Kemudian Ganjar bilang kalau saya nilainya 5 dengan gaya khasnya masing-masing. Ada yang bilang kalau gayanya Anies pada saat menyampaikan statement ini di hadapan langsung Prabowo adalah ya gaya tipikal edukator gitu loh, orang yang berpendidikan dengan tegas mengatakan A, B, C, dan D. Ada yang bilang kalau untuk Ganjar, ini kok kesannya ada sebagian menilai, wah Pak Ganjar kok kayak sebegitu tajam banget ya ekspresi wajah dan sebagainya. Tapi justru ada sebagian menilai bahwa walaupun secara konten memang diperbolehkan ya, karena kan ya sebagai seorang menteri pertahanan, Prabowo Subianto itu kan bekerja untuk publik ya, harus siap kalau kebijakan publiknya itu dikritisi. Tetapi Prabowo Subianto pun juga mengatakan begini, ini gini nih ya, dia bilang saya itu sebelum melakukan keputusan di Kementerian Pertahanan, saya selalu harus memberikan pemaparan ke Komisi 1 anggota DPR yang menangani bidang tersebut, mau melakukan pembelian alutsista ataupun juga memberikan tunjangan kepada anggota TNI dan sebagainya. Karena kedua hal itu adalah yang dikritisi dari kedua calon yang mengkritisi Prabowo, itu juga ada loh katanya ke Pak Anies, itu adalah mereka-mereka yang duduk anggota dewan di situ adalah dari parpol Anda, dari partai yang berkoalisi dengan Anda. Artinya sih yang mau disampaikan adalah ya apapun yang dilakukan oleh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, yaitu adalah sudah keputusan bersama, kan tidak serta-merta mutlak ya kekuatannya ada di sana. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dan bagaimana reaksi warga, apa masyarakat gitu ya, apakah ini sebenarnya menguntungkan pihak Prabowo atau justru malah merugikannya? Kita lihat dulu cuplikannya pada saat mereka dalam tanda kutip ya merosting Prabowo Subianto. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa. Ekspresinya Kayak saya gitu loh. Sebut aja berapa. Sebut aja. Dari 100. 11 dari 100. Cuman ekspresinya dari Pak Ganjar ini juara ya. Karena kan memang Pak Ganjar itu beberapa kali aku lihat di media massa ya, pada saat ada perdebatan dengan bukan wartawan, dengan mahasiswa kan ya. Itu kan tidak bisa lagi mengontrol emosinya, langsung ekspresif. Ya samalah seperti dengan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu termasuk juga orang ya mungkin karena usianya lebih dewasa, lebih matang. Tipikalnya juga dari militer kan ya. Jadi semarah-marahnya itu juga ya sebagian orang menilainya adalah kategori yang masih marah-marah kayak bapak-bapak yang zaman dulu gitu, yang benar-benar berwibawa, berbeda sama Pak Ganjar. Aku nggak bilang Pak Ganjar nggak berwibawa ya, tapi tipikalnya itu yang lebih ekspresif, dan juga ekspresif itu dengan kata-kata dan juga bahasa tubuh. Kalau Prabowo itu lebih ke bahasa tubuhnya tuh yang gimana gitu. Makanya pada saat video ini viral, kemudian sama netizen itu dikasih backsound dengan lagu Dawai, dengan lagu-lagu melo gitu kan ya. Pada saat mereka itu merosting dalam tanda kutip Pak Prabowo ya, dengan statement tersebut kan ekspresi Prabowo tuh aku lihat tuh matanya tuh kedip-kedip terus loh. Matanya tuh kedip-kedip terus. Apakah ini indikasi I'm so sorry? Ada yang bilang bahwa kayaknya Pak Prabowo itu sedang menahan kesel dan mau menangis. Apakah seperti itu? Kalau dibilang mau menangis, kayaknya agak sulit ya kalau kita melihatnya cuman dalam waktu beberapa menit itu aja. Tapi kalau menahan kesel kelihatan banget Pak Prabowo itu ekspresinya itu kan cuman sambil kedip mata beberapa kali, cuma ngeliatin gitu aja. Terus gimana dong kalau reaksi dari Pak Jokowi nih? Karena kan ya bagaimanapun juga
dalam tanda kutip bosnya adalah dalam pemerintahnya adalah Pak Jokowi kan, Pak Prabowo adalah sebagai Menteri Pertahanannya. Pak Jokowi bilang bahwa mengenai statement tersebut, angkat tangan. Pak Jokowi bilang begini, kalau yang ditanyakan mengenai kinerja Pak Prabowo gitu sebagai Menteri Pertahanan, apakah sudah baik atau tidak, bagaimana dengan respon Anies dan juga Ganjar, apakah Bapak setuju atau tidak? Pak Jokowi bilang bahwa jangan tanyakan saya, tapi tanya langsung ke Kementerian Pertahanan. Bagaimanakah kepemimpinan seorang Prabowo Subianto. Tapi terlepas dari itu semua, banyak masyarakat aku melihat ya kecenderungannya kalau aku lihat di sosial media, banyak yang justru lebih simpati dengan Prabowo. Gara-gara ini ngerasa bahwa kasihan banget ya Pak Prabowo gitu ya di roasting sebegitu dalamnya oleh kedua calon presiden lainnya, tetapi secara kebijakan kita juga harus fair. Anies dan juga Ganjar, ya mereka juga berhak dong mengkritisi Prabowo karena kan ini adalah jabatan publik ya. Jabatan publik itu emang harus diakses sama warga, harus kelihatan semuanya. Tetapi bagi sebagian masyarakat menilai bahwa sepertinya Pak Anies dan Pak Ganjar ini mengkritik itu bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mencari kesalahan. Maksudnya gimana? Ya kalian tahu lah ya, di dunia ini ada berbagai macam jenis kritik. Kritik yang tipe pertama, untuk menjatuhkan lawan, kritik yang kedua untuk mencari solusi, kritik ketiga agar kita terlihat keren. Jadi kan ya ada yang bilang bahwa ngejelek-jelekin orang itu katanya nggak akan bisa ngebuat kita naik level atau sukses. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya strategi menjelek-jelekan itu juga dipakai banyak ya. Apalagi selebriti-selebriti kan yang lagi mau pansos gitu, cari ribut aja sama yang terkenal, kita jelek-jelekin dia terus nama kita juga keangkat. Kalau zaman sekarang tuh ada banyak strateginya. Tapi gini ya, kalau mengenai penilaian sama lah seperti kayak ini juga kayak pengalaman pribadi, mungkin kayak aku sebagai dosen di Thailand teman-teman. Aku tuh tiap tahun juga tiap semester yang mendapatkan kayak evaluasi dari mahasiswaku. Ya, nilai tertingginya kan 5 ya kalau evaluasi dengan skala Likert-nya itu 5. Ada beberapa mahasiswa yang ngasih aku nilai 2, kasih nilai 3. Aku dalam hati tuh kadang suka kesel aja. Kamu tahu nggak sih, Nak, aku tuh sudah melakukan banyak hal, prepare materi, menyampaikan dengan baik. Rata-rata sih kalau mereka mahasiswa memberikan aku nilai rendah, biasanya karena nilainya nggak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin mereka mendapatkan nilai C di kelasku, tapi padahal kalau aku ikut aturan sesuai dengan aturan universitas, mereka tuh paling dapatnya cuma nilainya E loh. Tapi aku sudah sebegitu baik hatinya memberikan nilai C, aku tekan egoku. Aku juga sudah mempersiapkan, memberikan berbanyak hal, tapi aku masih dikasih nilai 2. Sudah berkorban, tapi masih tetap aja dikasih nilai yang buruk dan diberikan komentar-komentar yang nggak baik. Nah, kesannya aku lihat masyarakat Indonesia melihat bahwa kasihan ya Pak Prabowo ya, sudah bekerja keras. Bahkan kan kita tahu juga Prabowo itu mengaku, timnya bilang bahwa gaji Prabowo sebagai menteri itu kan tidak ada yang diambil, tetapi itu semua adalah disumbangkan untuk kemaslahatan umat. Tapi ya wajar lah, Prabowo itu bukan lagi jatuhnya miliuner, enggak. Prabowo itu udah triliuner, punya harta yang sangat berlimpah. Bahkan juga dikatakan sama Anies Baswedan dalam perdebatan yang lalu kan, bahwa katanya data yang dia dapat itu ada sekitar 340.000 hektar lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Tetapi menurut Prabowo itu salah angkanya. Ya ditanya memang angka yang sebenarnya berapa? Ya nggak tahu relevansinya apa mau dibawa ke sana, karena ya samalah seperti kemiskinan dan kekayaan. Kita kan tidak bisa memilih ya teman-teman, mau dilahirkan dari keluarga yang miskin atau dilahirkan dari keluarga yang kaya. Kita harus akui bahwa Prabowo itu termasuk manusia privilege. Dia dilahirkan dari keluarga yang kaya raya banget. Berbeda mungkin dengan yang lainnya berasal dari keluarga yang menengah ke bawah atau menengah pas-pasan. Nggak mungkin lah kayak Ganjar ataupun juga Anies. Mereka berasal dari level paling bawah, enggak lah. Paling enggak mereka kalau di kampung-kampung, di Sumatera atau di daerah Sulawesi, udah termasuk jajaran orang kaya. Tapi kan kalau sudah levelnya level pemimpin nasional, tentunya berbeda. Tetapi kalau kita lihat dari jejak pendidikannya Anies, yang kuliah juga sampai tinggi, bahkan sampai profesor, begitupun juga dengan Ganjar,
keluarganya juga keluarga yang termasuk cukup berada, ya artinya mereka sudah berada di level yang tidak ada struggling lagi secara ekonomi. Kemudian juga mengenai alutsista ya, dari Prabowo kan bilang bahwa kebijakan dikatakan oleh Anies bahwa alutsistanya itu yang saya kritisi, kenapa kok kita tidak kuat sistemnya karena pembeliannya kok kenapa beli yang bekas, terus juga dengan kebijakan-kebijakan dari Prabowo yang dinilai oleh timnya Anies dan juga ya Ganjar bahwa ini nggak berpihak sama TNI ini, prajurit-prajurit kecil. Kalian jangan salah loh, mungkin yang melihat, wah kalau mereka-mereka yang sudah jenderal-jenderal atau panglima-panglima, mereka tuh punya uang banyak, jabatan tinggi dengan fasilitas mewah. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih levelnya prajurit? Memang betul, masih banyak mereka ya yang berjibaku secara ekonomi. Tetapi kan ini juga bukan bagian dari Menteri Pertahanan aja, ada dari Kementerian Keuangan, ada berbagai macam level, apalagi kalau sudah sampai dalam urusan masalah mau beli alutsista atau mau memberikan tunjangan, itu kan ada komisi 1 ya DPR yang terdiri dari berbagai macam fraksi, dan fraksinya tersebut kan kita tahu menurut Prabowo hampir semua fraksi di komisi 1 DPR RI itu yang mengurusi berhubungan dengan Menteri Pertahanan ini adalah yang mendukung Anies Baswedan. Jadi ini bukan kerja satu orang, kalau seandainya kekuatannya itu mutlak gitu, misalnya kayak presiden, itu presiden bisa ngebuat undang-undang, presiden bisa ngebuat A sampai Z, kan dikhawatirkan kalau memiliki kekuatan yang semutlak itu, kalau kita dapat nanti presiden yang semena-mena, ya habislah, karena secara undang-undang dia diperbolehkan melakukan semua hal itu. Jadi itu kita nggak juga ngelihat bahwa kontennya itu sudah nggak terlalu fundamental sih menurut aku pembahasan mengenai apapun dalam perdebatan capres ini, tetapi lebih ke masalah hal-hal yang kayak ya manusia aja lah. Pada saat kita melihat orang itu sedang di roasting, pada saat kita melihat seseorang itu sedang nggak nyaman, kita tuh bisa merasakan karena kita sama-sama manusia. Karena kalau sudah ngomongin soal politik, aku yakin sih tak ada musuh atau abadi yang tak ada musuh ataupun juga teman yang abadi dalam perpolitikan. Bisa aja mereka sekarang saling serang, tapi nanti kalau sudah terpilih mereka bisa bekerja sama. So ya ini kan pesta demokrasi dan tidak ada pesta itu yang tidak usai. Kita boleh berbeda sekarang, tetapi kita nggak usah saling gontok-gontokan lah. Nyantai aja, ini kan sebuah pesta. Kalau memang kalian tidak setuju dengan opiniku atau dengan opini yang lainnya, ya kalian sampaikan aja apa alasannya, dan itu akan menjadi jejak digital nantinya. Standar etika harus tinggi, kata Anies ya pada saat memberikan komentar terhadap Prabowo Subianto. Ngomongin soal standar etika, Anies bilang gini, udahlah nggak usah kayak double standard gitu, minta saya harus punya standar yang tinggi. Ini mengenai isu bahwa Prabowo tuh menilai bahwa saya nggak mungkin membuka kekurangan pertahanan kita ke media ataupun juga ke umum, karena ini kan menyangkut dengan keamanan negara. Tetapi balasan dari Anies bilang gini, ngomongin soal etika ya, kesannya bahwa saya itu nggak punya etika, kata Anies ya, tapi ngomongin soal etika aja, jelas-jelas yang terbaru ini terkait dengan pelanggaran kode etik di MK yang menghasilkan calon wakil presiden aja, tapi tetap dikompromi. Ya kita tahu ini nyindir adalah Prabowo mengenai wakil presidennya, Gibran Rakabumi, anak Pak Jokowi. Itu kan yang menjadi perdebatan. Makanya ada yang menilai bahwa coba seandainya gitu ya, Pak Prabowo itu wakil presidennya adalah Mahfud MD. Waduh, pasti sudah menang satu putaran. Tetapi I don't know. Kan orang Indonesia itu ada lebih dari sekitar 270 juta orang ya. Kan tidak mungkin dari Sabang sampai Merauke pikirannya sama. Namanya juga pesta demokrasi, biarkan masyarakat yang memilih nanti. Terus juga mengenai ya Pak Prabowo bilang bahwa saya bicara di depan Komisi 1 yang semua partainya ada di koalisi Bapak. Masa kita mau buka semua kekurangan dan masalah pertahanan negara dibuka, ini terkait dengan masalah etika tersebut. Well, secara keseluruhan aku melihat debat ketiga ini secara konten memang Prabowo itu banyak diserang oleh kedua calon lainnya. Tetapi secara engagement ya di sosial media ataupun juga media massa, Prabowo itu
menurut aku banyak mendapatkan simpati dari masyarakat. Tetapi sekali lagi, aku masih tetap percaya bahwa apapun perdebatan, apapun konten yang dibahas dalam debat calon presiden, sepertinya kalau mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun, mereka nggak akan ngefek. Mereka sudah kekeh dengan pilihannya. Tetapi untuk mereka yang berada di bawah usia 40 tahun, ini kayaknya masih bisa goyang. Nanti akan memilih ke sini atau memilih ke sana. Ini aku bisa lihat juga di video pertama aku kemarin ngebahas mengenai ya capres ini, banyak yang berkomentar luar biasa. Aku rasa itu dulu yang bisa aku update mengenai ya pesta demokrasi kita untuk pemilihan presiden 2024 ini. Apa opini kalian? Tinggalkan di kolom komentar video ini. Dan terakhir, tinggalkan like, terus juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.